Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Dwi Septiani dengan NIM C1B021186 dari kelas R003 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu posting buku besar, neraca saldo, dan konsep awal jurnal penyesuaian. Materi yang pertama, posting buku besar. Buku besar di sini adalah kumpulan dari perkiraan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Posting buku besar adalah suatu proses pemindahan ayat-ayat jurnal dari jurnal umum ke dalam buku besar. Buku besar sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada buku besar umum dan yang kedua adalah buku besar pembantu. Buku besar umum merupakan segala perkiraan yang saling berdiri sendiri serta ada pada satu periode tertentu. Misalnya ada piutang, kas, persediaan, utang, dan juga modal. Buku besar umum ini merupakan ikhtisar pengaruh dari transaksi pada perubahan aktiva, modal dari perusahaan, serta kewajiban perusahaan. Yang kedua yaitu ada buku besar pembantu. Dalam buku besar pembantu ada rekening-rekening yang secara khusus mencatat tentang piutang serta utang usaha dengan detail. Terdapat dua jenis buku besar pembantu. Yang pertama yaitu buku besar pembantu piutang usaha dan yang kedua adalah buku besar pembantu utang. Selanjutnya yaitu contoh posting ke dalam buku besar. Di sini saya mengambil kasus PT Jaya Abadi sebagai ilustrasi kasus pada pemindahan posting buku besar ini, di mana jurnal umumnya sudah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah contoh posting buku besar dari PT Jaya Abadi. Transaksi pertama yaitu ada tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uang sebesar 500 juta pada perusahaannya PT Jaya Abadi. Pada akun kas ditulis di debit sebesar 500 juta, kemudian di saldo bagian debit juga ditulis sebesar 500 juta. Selanjutnya pada nama akun modal ditulis pada sisi kredit 500 juta dan di saldo pada sisi kredit 500 juta. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 11 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Kas ditulis di bagian kredit sebesar 20 juta. Jadi saldonya di sini adalah 500 juta dikurang dengan 20 juta menjadi 480 juta. Kemudian di akun sewa dibayar di muka ditulis di sisi debit sebesar 20 juta. Kemudian di saldo juga pada sisi debit sebesar 20 juta. Transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Pada akun kas ditulis di sisi kredit sebesar 15 juta dan saldonya berkurang lagi 15 juta menjadi 465 juta. Kemudian ditulis pada akun perlengkapan yaitu di sisi debit sebesar 5 juta dan juga di bagian saldo sisi debit sebesar 5 juta. Kemudian ditulis di akun peralatan di sisi debit juga sebesar 10 juta dan saldonya di sisi debit sebesar 10 juta. Transaksi yang keempat yaitu tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Pada akun kas maka debit bertambah 10 juta. Jadi total saldo adalah sebanyak 475 juta. Kemudian ditulis pada akun pendapatan di bagian kredit 10 juta dan saldo akun pendapatan bagian kredit menjadi 10 juta. Kemudian juga nomor 5 itu ada tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Maka di kredit ditulis pada akun kas sebesar 20 juta, saldo di debit berkurang menjadi 455 juta. Ditulis juga di akun beban sisi debit yaitu 20 juta dan di akun saldo sisi debit yaitu 20 juta. Nama-nama akun pada postingan buku besar ini sesuai dengan jurnal atau transaksi yang terjadi. Dalam buku besar ini, setiap akun yang aktif dari daftar disusun secara rapi dengan memberikan nomor yang berurutan sesuai dengan jenis dari akun itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu ada neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang mencantumkan saldo semua akun buku besar perusahaan pada titik waktu tertentu. Akun yang terdapat dalam neraca saldo ini berhubungan dengan semua item akuntansi utama seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, serta kerugian.
Neraca saldo ini digunakan sebagai patokan agar tidak melakukan kesalahan saat posting atau pemindahan buku dari saldo debit dan juga kredit pada buku besar. Contoh neraca saldo yang saya gunakan di sini sama dengan yang saya gunakan di posting buku besar, yaitu masalah dari PT Abadi Jaya. Nah, cara membuat neraca saldo yang pertama yaitu ada nomor akun, nama akun, debit, dan juga kredit. Nomor akun itu sesuai dengan nomor akun yang ada di buku besar, begitu juga dengan nama akunnya. Kemudian ini adalah contoh dari pembuatan neraca saldo. Dalam pembuatan neraca saldo ini harus memperhatikan bentuk buku besar, karena penyusunan neraca saldo ini didasari atas saldo akun yang terdapat dalam buku besar. Berikut adalah contoh neraca saldo dari buku besar. Yang pertama ada nomor akun 111, nama akun kas. Total akhir pada periode bulan Januari 2018 adalah 455 juta. Jadi ditulis pada bagian debit sebesar 455 juta. Kemudian nomor akun yang kedua yaitu 112, sewa dibayar di muka. Dilihat dari akun buku besar, saldo terakhir sewa dibayar di muka adalah 20 juta di bagian debit, maka dipindah ke neraca saldo sebesar 20 juta di bagian debit. Begitu juga dengan akun-akun setelahnya, seperti perlengkapan sebesar 5 juta, peralatan sebesar 10 juta, juga di sisi debit. Kemudian ada modal. Kita lihat di akun buku besar, modal di sini ada pada sisi kredit saldo akhirnya, yaitu pada sisi kredit sebesar 500 juta, maka kita tulis di sisi kredit juga sebesar 500 juta. Begitu juga dengan pendapatan yang ada di sisi kredit, yaitu sebesar 10 juta. Dan akun yang terakhir yaitu ada akun beban gaji pada sisi debit sebesar 20 juta. Jumlah sisi debit yaitu sebesar 510 juta dan jumlah sisi kredit juga sebesar 510 juta. Maka hasilnya di sini adalah balance antara sisi debit dan juga sisi kredit. Selanjutnya yaitu konsep awal jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap saldo-saldo akuntan atau pos transaksi tertentu agar sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian ini memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah untuk menetapkan saldo catatan yang ada di buku besar pada akhir periode. Ada dua konsep akuntansi dasar yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis akrual. Dalam akuntansi berbasis akrual ini, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Contohnya adalah pendapatan dilaporkan saat jasa telah diberikan kepada pelanggan. Kemudian konsep yang kedua yaitu ada konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis kas. Dalam konsep akuntansi berbasis kas ini, pendapatan dan juga beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Contohnya adalah pendapatan dilaporkan ketika kas diterima dari klien, sementara gaji dilaporkan saat kas dibayarkan kepada karyawan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.